Selesai azan subuh, kubangunkan Juminten yang tidur di lantai. Jum, tangi we subuh, kataku menggoyangkan tubuh Juminten di lantai. Suara Juminten berat. Aku tak habis pikir dengan tingkahnya. Bisa-bisanya Juminten pingsan, lalu terlelap tidur di lantai. Ingin sekali ku tendang perutnya. Ia meninggalkan diriku yang ketakutan semalam. Entah apa yang dilihatnya semalam. Yang jelas, sebelum ia pingsan, Juminten terlihat terkejut saat melihat ke arah rumah Mbak Santi. Setelah berpamitan pada Mak Ten dan Pak Tino, orang tua Juminten, aku pulang meninggalkan Juminten yang masih tertidur di lantai kamarnya. Terus ku coba mengingat kejadian semalam. Rasa takutku akan kedatangan Mbak Santi memang belum sepenuhnya hilang. Berbeda dengan sebelumnya, sampai pagi menjelang pun, rasa takutku tak akan hilang. Berbeda dengan hari ini, yang kurasakan justru sebaliknya. Semakin besar rasa penasaranku, hingga aku sendiri tak mengerti harus berbuat apa. Apa ada hal yang ingin Mbak Santi sampaikan, sehingga ia terus menampakkan wujudnya padaku? Apakah ada suatu perkara di dunia yang masih belum ia selesaikan, sehingga selalu bergentayangan setiap malam? Jika memang ada perkara di dunia yang belum ia selesaikan, kenapa tidak datang dalam mimpi Bu Anam saja? Pikirku. Kenapa harus kami para tetangganya yang harus ia teror? Sep, turune endi mambengi awakmu iku? Suara ibuku yang akan menuju musola di depan gang untuk sholat subuh berjamaah. Dikeloni Juminten, jawabku singkat. Lalu buru-buru aku memasuki rumah. Tak habis pikir rasanya, kampung yang dulunya tentram dan ramai kini menjadi sepi menjelang malam. Turu mai bude tanduk, sapa ayahku saat mengetahui memasuki rumah. Buru-buru kepeluk badan kekar ayah dari belakang. "Yah," kataku pelan sambil memeluknya. Jawab ayah sambil mengelus pelan tanganku yang melingkar di dadanya. "Minta duit," kataku sambil memasang wajah sedih agar ayahku mengabulkan permintaanku. Rasanya isi kepalaku penuh dengan semua masalah yang tidak pernah ku perbuat. Duit terus, kayak opo sih?" jawab ayah mengambil nafas panjang. "Pengen tuku klambi, pengen sepatu, pengen neng salon, pengen jajan, pengen refreshing, terus pengen banyak," jawabku semangat. "Masya Allah Sepi ya," jawab ayah kaget mendengar semua keinginanku. "Ya wes ora usah," kataku merajuk, mulai memasuki kamar. Lalu ku banting kuat pintu kamarku. Dan benar, ayah mengikuti ke kamarku. Duduk di sampingku yang tidur tengkurap, ayah mengelus pelan kepalaku. Semakin ku benamkan wajahku pada bantal agar terlihat aku benar-benar merajuk. "Walah, yo, cunusunan talah." "Bah," jawabku singkat dengan suara yang kebuat seperti sedang menahan tangis. "Ini jurusku." Ayah membuka dompetnya, mengeluarkan 3 lembar 100 ribuan. "Cukup ora?" kata ayah padaku. "Ya ora ya, gaya nyalon wes entek," jawabku, pasang wajah melas ke arahnya. Karena aku tahu, meski ayah orang yang tegas, ia menuruti kemauanku. Apalagi jika aku bilang pada kakekku, ayah akan dimarahinya karena ulahku. Aku memang tidak peduli, entah ada atau tidak. Yang jelas jika aku menginginkan sesuatu, aku harus mendapatkannya. Ditambah lagi, hidup kami juga jauh lebih berkecukupan ketimbang keluarga lainnya. Yang kuinginkan sekarang hanya bersenang-senang, melepaskan kepenatan, meluapkan semua masalah yang muncul akibat Mbak Santi. Pukul 9 pagi, aku sudah bersiap pergi. Omelan ibuku yang sedari tadi tidak berhenti, tak menurunkan semangatku untuk cepat-cepat pergi. "Sepia!" Ibu berteriak ke arahku yang mulai menuntun pelan motorku. "Apa maneh sih, Bu?" jawabku kesal karena suara teriakan ibu. Terpaksa aku berhenti. "Awakmu kate metu ora jaketan?" jawab ibu dengan suara mulai marah. Aku lupa kalau sebenarnya aku gampang sekali masuk angin jika berkendara tak memakai jaket. Ku ambil jaket levisku dari pundak ibu sambil cengengesan kuraih tangannya. Lalu ku cium pelan punggung tangannya. "Nanti ku bawakan mie setan yo Bu," lanjutku
seraya mencium kedua pipi ibuku. "Miyae, ora usah setane, ben bengi wis ono setane kok," jawab ibu. Ia nampak khawatir jika aku pergi bermain terlalu jauh. Kulangkahkan kakiku ke rumah Juminten. Karena niatku siang ini bukan berbelanja. Aku sengaja meminta uang hanya untuk menambah saldo tabunganku semata, karena tidak bekerja. Jika waktu tanggal gajian, intinya saldoku harus bertambah. "Mak, Ella kurung tangi ta?" sapaku saat nyelono masuk ke rumah Juminten. "Gurung Sep, gugahan ae." Aku tersenyum menyeringai saat memasuki kamar Juminten. Kulihat ia masih terlelap sambil memeluk guling. Kunaiki kasurnya pelan, lalu kusobek sedikit kertas, kupelintir kecil sampai memanjang di ujungnya. Dengan hati-hati kumasukkan ujung kertas yang sudah kupelintir tadi ke dalam lubang hidung Juminten. Pelan-pelan kuputar. Juminten mulai gusar karena sensasi geli di hidungnya. Kuputar cepat pangkal kertas dengan ujung yang memasuki lubang hidungnya. Hacing! Juminten bangun dengan terkejut. Berkali-kali ia bersin sambil menggosok keras hidungnya. Aku tertawa bangga atas perbuatanku padanya. "Gendeng kon sapi!" umpatan kekesalan Juminten padaku. Tawaku semakin keras saat melihatnya bersin untuk terakhir kalinya. "Coba tidur lagi, tak injak perutmu habis ini," kataku saat mengetahui Juminten mulai merebahkan badannya kembali. "5 menit ae," jawab Juminten dengan suara kantuknya. "Siji," aku mulai memperingatkannya. Juminten bangun dengan wajah kesal. "Seisuk Sep, emangnya mau kemana?" tanya Juminten sambil memberi alasan. "Nemoni Eva," jawabku sambil memukulkan bantal ke atas kepalanya. "Tadus dhisik," kata Juminten pelan. Aku sudah menarik tangannya. "Gak usah, udah gitu aja, udah cantik kok," jawabku. Ku semprotkan berkali-kali minyak wangi ke arah leher, ketiak, lalu badan serta punggungnya. Ku lempar kunci motorku padanya. "Aku sing nyetir?" tanya Juminten heran. "Jelas, aku sewengi gak turu gara-gara njogo awakmu turu," jawabku berbohong. Ku ambilkan jaket baseball merahnya agar Juminten tak nampak seperti orang hilang. Sebelum ia sempat menyisir rambutnya, aku sudah menariknya keluar kamar. "Tidak sarapan dulu toh?" kata Mak Ten saat kami keluar. Ia tahu kami akan pergi bermain. "Sarapan yang jopo Mak," jawabku. "Hati-hati loh yo," lanjut Mak Ten saat kami mulai berjalan ke arah depan rumahku, tepat di mana motorku sedang terparkir. Ibu sedang menyapu lantai depan rumah. Juminten sudah menaiki jok depan motorku. Berkali-kali ia tekan ke arah kanan kunci motor yang telah ia masukkan. "Sep, kok gak kena sih?" tanya Juminten heran, karena kunci motor tidak bisa diputar ke arah kanan. "Mosok sih?" Kulihat kunci motor yang dimasukkan Juminten. "Lancene salah kunci goblok." "Sing goblok iku awakmu Sep," sahut Juminten sambil mendorong kepalaku ke belakang. Itu adalah kunci motorku yang satunya. Di rumah ada 3 motor, 1 punya ayah, 2 punyaku, sementara ibuku tidak bisa menaiki motor. Karena aku lupa menaruh kunci varioku, dan emang aku sendiri anaknya pelupa. Juminten mengeluarkan Satria dengan stripping warna pink kepunyaanku. Tujuanku adalah lekas menemui Eva, teman sekelas waktu SMA dulu. Eva bisa berinteraksi dengan makhluk astral. Dulu waktu di sekolah, ia sering dipanggil untuk menyembuhkan siswi yang kerasukan. Singkat cerita, "Lah opo kok mendadak mrene awakmu Sep? Kenapa mendadak kesini?" tanya Eva setelah kami berdua dipersilakan masuk ke rumahnya. Aku sedikit berpikir sejenak untuk mengutarakan niatku di depannya. Lebih baik bercerita di tempat yang agak santai, pikirku. "Cari tempat yang nyaman aja lah, aku mau cerita serius soalnya," jawabku, karena merasa ruang tamu rumahnya terlalu ramai dengan adik dan keluarganya. Tidak pas untuk menceritakan semua keganjilan di desa kami. "Melo aku," kata Eva yang beranjak dari duduknya, lalu berjalan menyusuri rumahnya. Banyak sekali barang antik di rumahnya, bahkan lampu dengan hiasan kuno yang terpasang di halaman depan dan ruang tamunya, serta foto keluarga hitam putih dengan bingkai ukiran kayu berjajar rapi di atas lemari coklat tua. Kami mengikuti Eva sampai di halaman belakang rumahnya. Kami menuju gazebo di samping kolam ikan rumahnya. "Di sini?" tanya Eva mulai berbicara saat kami duduk, sedangkan Juminten melanjutkan tidurnya saat melihat bantal di sampingnya. "Ndak apa-apa, sepertinya temanmu capek,"
kata Eva saat aku mulai mencubit lengan Juminten. Sebelum aku mulai bercerita, Ibu Eva mengantarkan 3 gelas sirup dingin. Aku mulai bercerita tentang arwah Mbak Santi yang setiap malam selalu datang menghantui. Tak lupa juga aku menceritakan sedetail mungkin yang kualami, mulai dari awal saat bersama Sofi melihat langsung kecelakaan Mbak Santi. Waktu itu Eva menyimak semua ceritaku. Ia nampak sambil berpikir dengan ceritaku. Gini loh Sep, gini, asli nih, areku anjane matine ora wajar. Dia mati ndak wajar. Terus dikubur ya bukan cara yang sebenarnya, nguburnya asal. Jenazahnya tidak dimandikan atau tidak disucikan dahulu. Padahal anak itu punya susu. Terang Eva, aku terkejut saat mendengar penjelasannya. Bukannya manusia kalau udah mati ndak ada hubungan sama dunia lagi ya? Tanyaku heran. Iya Sep, tapi berbeda dengan masalahnya Santi sekarang, jawab Eva dengan nada ragunya. Lah terus aku harus gimana, Fa? Aku sudah ndak betah dengan keadaan sekarang ini, lanjutku. Sepertinya Santi itu mau minta tolong padamu, Sep, kata Eva dengan wajah serius. Gendeng, lah kenapa harus aku? Aku ndak tahu apa-apa, jawabku menyela Eva. Lah ketimbang kamu harus dihantui terus, kamu mau? Kata Eva. Bingung aku, Fa. Stres aku kelamaan kayak gini. Bantu aku, kenapa sih, Pak? Lanjutku merengek, memasang wajah melas ke arah Eva. Masih sama aja gayamu, jawab Eva tersenyum ke arahku yang memasang wajah melas ke arahnya. Ayolah, Fa, kamu itu sukanya menggoda saja, kataku ketus. Ora gratis loh, hehehe, jawab Eva karena wajah melasku. Emboh, sautku asal. Meski aku sendiri belum tahu apa yang direncanakan Eva untuk membantuku. Setidaknya aku tahu Eva akan membantuku. Lalu kami bergurau mengingat masa-masa sekolah dulu. Sehabis Isya, kami bertiga bergegas pulang. Tapi bukan pulang ke rumah, melainkan ke rumah Isna, teman satu desaku. Rumahnya dekat dengan bengkel Mas Roni. Sebab di rumahku terpasang raja yang kakek buat. Eva menolak karena ia ingin berinteraksi langsung dengan hantu Mbak Santi. Eva memilih di rumah Isna karena dulunya Isna adalah adik kelas kami, dan juga saat ini orang tua Isna mengungsi sebab tidak betah dengan gangguan Mbak Santi setiap malamnya. Pukul 9 malam. Suasana desa kami sudah sangat sepi. Bahkan pedagang bakso keliling enggan masuk ke desa kami karena hantu Mbak Santi. Nah, tadi pagi geger karena becak Cak John di bengkelnya Mas Roni, tanya Juminten pada Isna yang menuangkan 3 gelas teh hangat dan segelas kopi. Iya Mbak, sampai pada takut semua gara-gara becak Cak John masuk ke bengkel Mas Roni, jawab Isna. Shh. Eva memberi tanda untuk diam. Eva menyalakan 2 lilin, diletakkan di atas teplek dengan korek apinya. Belum sempat niatku bertanya pada Isna tentang kematian Cak John atau Cak Johan yang secara tiba-tiba, apalagi dengan bunuh diri menegak racun serangga. Ibuku berkali-kali menelpon karena khawatir. Aku menjawab kalau malam ini tidur di rumah Isna, menemaninya karena orang tuanya ke rumah saudara. Malam semakin sunyi, tak ada tanda-tanda bintang di langit malam. Di luar angin berhembus pelan menerpa dedaunan. Eva menyuruh Isna mematikan semua lampu rumahnya, tak terkecuali lampu halaman depan rumah. Jantungku sudah dak-dikduk sedari tadi karena hawa aneh yang tiba-tiba datang. Santi mau datang? Tanya Juminten pada kami bertiga. Kami bertiga yang sedari tadi mengawasi jalan paving depan rumah Isna menoleh ke arah Juminten bersamaan. Lah opo? Tanya Juminten lagi karena kami serempak menoleh ke arahnya. Mbak Jum, nakut-nakutin aja, kata Isna pada Juminten. Sedangkan aku dan Eva memilih diam dengan pertanyaan Juminten. Is, kamu tidur aja dulu, perintah Eva pada Isna. Iya Mbak, hawanya bikin kantuk, jawab Isna berlalu menuju kamarnya. Aku dan Juminten saling pandang. Hah, ngantuk cari? Kata Juminten lirih padaku. Embuh, jawabku, lalu memperhatikan sekeliling. Pukul 11 malam. Eva sudah duduk bersila dengan 2 lilin yang kunyalakan di depannya. Entah bermeditasi atau melakukan ritual. Yang jelas Eva duduk bersila dengan mata terpejam. Kami tidak diperbolehkan mengganggunya saat meditasi.
Malam sangat sunyi. Bahkan suara motor yang biasanya lewat sampai larut malam sedari tadi tak terdengar. Suara angin yang menerpa pepohonan membuat pohon rambutan di seberang jalan mengeluarkan suara gemerisik. "Sep, iku lak becake Cak Johan," kata Juminten, menunjuk becak tua yang biasa digunakan Cak Johan bekerja di bawah pohon rambutan. "Ah," suaraku tertahan akibat Juminten menutup mulutku rapat dengan telapak tangan kanannya. Aku terbelalak kaget. Siapa yang menaruh becak Cak Johan di bawah pohon rambutan itu? Karena sedari tadi mataku mengawasi ke sekeliling, becak itu belum di sana. Sunyi. Suara angin tiba-tiba menghilang. Malah pohon rambutan di seberang jalan itu bergoyang dengan sendirinya. Tiba-tiba tercium bunga kenanga, sangat menyengat di hidung. Kututup hidung dan mulutku dengan masker bekasku tadi saat menyusul Eva. Kami berdua terkejut mendengar suara tangisan dari kejauhan. Tangisan ini, tangisan Mbak Santi seperti semalam. Amat pilu tangisan yang kudengar saat ini. Juminten menarik tanganku ke belakang. Kami berdua duduk bersandar di tembok. Kusandarkan kepalaku di pundak Juminten. Suara tangisan masih terdengar. Ulu hatiku sakit saat mendengarnya, seakan ikut merasakan sakit hati si penangis. Dek. Mataku tertuju pada sosok perempuan berbaju putih di depan rumah Isna. Juminten juga terlihat terkejut saat melihatnya. Wajah yang tak asing. Wajah kesedihan Mbak Santi dengan raut muka pucat memandang sayu ke arah kami. Kututup kedua telingaku saat mendengar suara tangisannya kembali. Biar. Suara benda jatuh dari arah belakang. Tuk 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 tuk. Suara kuku diketuk ke kaca. Kredit. Beserta dicitan kuku yang ditekan-tekan di kaca seperti sedang menggores kaca. Dek. Jantung serasa berhenti berdetak saat mataku pejamkan erat. Tengkuku seperti ditiup dari belakang. Keringat kami berdua berjatuhan saat suara tangisan beserta ketukan pelan dari arah kaca. Juminten merangkak ke depan. Dengan pelan ia mencoba memperjelas pendengarannya akan ketukan pelan kuku yang mengetuk kaca. Aku hanya memperhatikan tingkah Juminten yang penasaran dengan suara ketukan kuku. Tuk 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 amat pelan. Juminten semakin mendekat ke arah kaca. Ah! Juminten menyumpal mulutnya sendiri dengan tangannya. Ketika ia sudah dekat dengan kaca, matanya tertuju pada sosok Mbak Santi yang berjalan menyeret kakinya menuju kemari. Entah apa yang harus kulakukan saat ini. Aku berlari ke kamar mandi. Cepat-cepat kubasuh wajahku dengan air wudhu. Selesai wudhu, aku sedikit tenang. Lalu hendak kembali ke depan, menyusul Eva dan Juminten dengan wajah pucat karena melihat Mbak Santi menampakkan sosok hancurnya kembali. Malam semakin panjang. Begitu juga dengan kejadian demi kejadian terus bermunculan. Aku dan Juminten menyandarkan punggung di tembok, sementara Eva masih serius bersila dengan meditasinya. Suasana menjadi hening. Kuatur nafas yang terasa sesak di dada. Berkali-kali Juminten membasuh keringat di keningnya. Lamat-lamat terdengar suara orang sedang berbincang dari arah jalan depan. "Kamu dengar, Sep?" tanya Juminten padaku, karena mendengar suara orang sedang berbicara. Semakin lama suaranya semakin mendekat. Juminten menautkan kedua alisnya. Siapa juga yang malam-malam begini sedang di luar, pikir kami. Juminten menarik paksa tanganku untuk memastikan di mana suara itu berasal. Karena rasa penasaran, aku tak menolak saat Juminten menarik tanganku. Kami merangkak ke arah jendela. Suara khas becak yang di kayu dengan penumpang di depannya sebagai bobot muatan menimbulkan bunyi kriet-kriet saat di kayu. Kami berdua saling pandang heran. Jangan-jangan becak Cak Johan ikut jadi hantu? Dengan wajah pucat kami berdua menekan rasa ketakutan hanya karena rasa penasaran oleh suara obrolan yang semakin jelas terdengar di telinga. Mata kami berdua terbelalak tak percaya dengan apa yang saat ini kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Dek. Beca di kayu pelan memasuki gang rumah Isna. Lalu, di kursi penumpang depan beca yang sedang melaju pelan, Mbak Dista, adik kandung Mas Roni sekaligus kakak sepupuku, sedang duduk santai serta berbicara sendirian. Lalu, di kursi pengemudi tak ada siapapun di sana. Becak itu melaju sendiri tanpa pengemudi. Takut sekaligus heran
Dengan apa yang kulihat saat ini, ku cubit keras lengan Juminten agar aku tahu ini nyata atau sekedar mimpi semata. Loro gendeng, kata Juminten pelan, menahan suaranya agar tak memulai keributan di antara kami. Seakan menyaksikan trik sulap saat menyaksikan Mbak Dista di atas becak dengan jantung berdebar-debar serta keringat dingin yang mulai membasahi badan kami. Bruk, suara sesuatu jatuh dari atas pohon rambutan. Kami berdua yang sedari tadi memperhatikan Mbak Dista yang berbicara sendirian menoleh ke arah pohon rambutan karena mendengar suara jatuh dari sana. Aku berharap ini hanya bunga tidur semata. Di sana, di bawah pohon rambutan, sosok tubuh dengan wajah hancur sedang merayap keluar dari kegelapan. Juminten menelan ludah saat melihat Mbak Santi yang merayap dari bawah pohon rambutan. Mbak Dista yang turun dari becak terlihat gemetaran memandang ke arah Mbak Santi yang merayap ke arahnya. Dista berdiri kaku memandang ke arah Mbak Santi yang terus merangkak pelan ke arahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulutku lirih mengucap asma Allah, sedangkan Juminten meraih gagang pintu lalu membukanya. Seraya setengah berteriak, Dista! Suara Juminten membuyarkan. Mbak Dista yang sedari tadi berdiri kaku melihat ke arah Mbak Santi. Mbak Dista berlari menuju pintu rumah Isna yang sedikit dibuka oleh Juminten. Raut wajahnya mengisyaratkan ketakutan seperti yang kami berdua alami. Juminten menutup kembali pintu sesaat. Mbak Dista sudah memasuki rumah Isna. Dengan badan gemetaran, matanya memandangi kami satu persatu. Tas besar yang ia bawa ditinggalkan begitu saja di atas jalan paving. Minum dulu, kata Juminten pada Dista yang masih gemetaran. Dista menghabiskan 3 gelas teh dan 1 gelas kopi yang belum sempat kami minum sebelumnya. Ia nampak kehausan. Malam semakin panjang kami rasakan. Dista yang pulang sebulan sekali karena bekerja di Surabaya harus merasakan kejanggalan di desanya sendiri. Kire, umpat Dista saat Juminten menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Jadi, becaiku mau setan? Tanya Dista tak percaya. Iya mbak, soalnya Cak Johan mau isuk dikubur, kataku memperjelas. Jancuk lah terus sekarang Santi jadi hantu? Tanya Dista lagi. Aku dan Juminten berpandangan lalu mengangguk pelan secara bersamaan. Dista mencopot kemeja bermotif biru kotak yang dikenakannya karena basah oleh keringat. Tank top putihnya nampak basah oleh keringat. Terus, Eva iki ngapain? Tanya Dista saat melihat Eva yang masih bersila di depan 2 lilin. Topo, semedi, sahut Juminten cepat. Ngapain bertapa di dalam rumah? Kenapa tidak di pinggir sungai atau kuburan sekalian? Jawab Dista. Dari dulu Dista memang terkenal dengan mulut yang belak-belakan atau kata-kata pedas disertai omongan kotornya. Meski begitu, aku bangga menjadi adik sepupunya karena menyandang namanya sebagai kakak perempuanku. Tak ada yang berani menggangguku di sekolah maupun di luar sekolah. Dulu ia pasti datang membelaku saat aku menangis karena diganggu teman bermainku. Terus ngapain pada di sini? Bukannya pulang ke rumah sendiri-sendiri? Kata Dista heran karena kami berkumpul di rumah Isna. Kludak! Belum sempat kami menjawab, suara benda jatuh dari arah dapur mengagetkan kami. Cek, cek, ceklek. Suara tuas kompor gas yang diputar berulang-ulang. Lalu suara gelas yang saling beradu berbunyi nyaring, membuat kami bertiga heran bercampur takut. Kecuali Eva, ia masih senantiasa bersila dengan khusyuk. Dek, aku mengikuti langkah Juminten dan Dista yang mengendap pelan ke arah dapur. Dengan rasa was-was sekaligus takut bercampur penasaran, kami berjalan ke arah dapur. Juminten yang berjalan di depan berhenti di depan pintu penghubung dapur dan ruang tengah rumah ini. Juminten menempelkan telinganya ke arah pintu pelan. Tek, tek, bunyi pisau dapur yang ditekan ke arah papan telenan. Buka Jum, suara Dista lirih. Kami bertiga gemetaran tak karuan sebelum Juminten mendorong pelan pintu tanpa gagang yang melekat. Lampu yang sedari tadi sengaja dimatikan kini nyala redup nyala dari balik pintu bagian dapur, tepat di mana saat ini kami bertiga berdiri. Kami terkejut saat menyadari cahaya kuning yang menyala mati secara terus-menerus dari arah dapur. Tangan kiri Dista mendorong pintu, menggantikan Juminten di depannya yang akan membuka pintu.
untuk melihat ada apa sebenarnya dari dapur saat ini. Krek, bunyi pintu yang didorong sedikit dari celah pintu yang sedikit terbuka itu. Sosok tubuh dengan badan setengah bungkuk sedang berdiri menghadap ke arah kompor di depannya dengan posisi membelakangi kami. Cahaya kuning redup yang terus nyala mati memperjelas sosok Mbak Santi yang sedang berdiri membelakangi kami. Kututup mulutku rapat-rapat dengan kedua tanganku, seakan tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Badanku mulai lemas menyaksikannya. Bahkan Juminten yang berdiri paling depan langsung roboh, duduk bersimpu di lantai sebelum melihat wajah Mbak Santi yang menoleh. Mbak Santi yang sedari tadi berdiri memandangi kompor di depannya, tiba-tiba menoleh ke arah kami saat cahaya lampu berpijar sebelum padam kembali. Ya Allah, Dista yang terlihat masih menguasai dirinya menyeret tubuh Juminten yang terduduk lemas di lantai. Aku lebih dulu berjalan ke ruang depan karena tak kuasa melihat hal-hal yang sama sekali tak masuk akal bagiku. Tok tok tok. Aku terkejut saat mendengar suara ketukan dari balik pintu dapur. Kejadian yang sangat susah untuk dinalar dengan akal sehat kami. Meski berkali-kali ku coba bersikap tenang, tapi gemetar di kakiku tak bisa membohongi jika sebenarnya aku sangat ketakutan. Srek, srek. Suara langkah kaki Mbak Santi yang diseret kembali terdengar seperti film dokumenter yang diputar berulang kali saat malam. Srek. Ya Allah. Suara seretan kakinya terdengar pelan, namun sangat jelas terdengar. Mbak Santi sedang berjalan menyeret kaki kanannya di samping rumah menuju depan. Dista menyandarkan Juminten di sisiku. Ia masih menajamkan pendengarannya saat mendengar langkah kaki Mbak Santi yang diseret. Suara tangisan Mbak Santi yang terdengar menyayat hati dari balik dinding rumah membuatku tak bisa mencerna pikiranku saat ini. Air mata yang sengaja kutahan dengan menutupi kedua telingaku dengan telapak tangan kini mulai merembes keluar membasahi pipiku. Dista juga roboh bersimpuh di lantai dengan bersandar di dinding menghadap ke arahku. Seiring nafasnya yang naik turun, ia seperti tak percaya dengan yang sedang kami alami saat ini. Tuk tuk. Suara ketukan pelan kuku beserta decitan pelan dari arah kaca depan membuat kami menoleh ke arah bunyi pelan tersebut. Briak! Pintu digedor keras dari luar. Dista memandang heran ke arahku. Aku menggeleng pelan menanggapi tatapan herannya. Kriat! Kali ini suara pintu dapur yang ditarik pelan. Kuseret pelan Juminten sambil merangkak di balik tembok ruang depan. Entah apa yang kulakukan, yang jelas malam itu terasa amat panjang bagi kami. Tok tok. Pelan, begitu pelan suara pintu depan yang diketuk. Sekilas bayangan dari celah bawah pintu, berdiri sosok perempuan di balik pintu menghadap ke arah rumah. Semakin kutahan tangisku, semakin banyak air mataku yang keluar. Dista merangkak pelan ke arah kami, lalu bersandar di tembok di sebelahku yang menghadap ke arah luar. Dari balik kaca rumah, bayangan becak yang melaju pelan dari arah gang depan berhenti tepat di halaman depan rumah. Tok 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 tok. Suara pintu kembali diketuk, beserta suara tangisan pilu Mbak Santi. Dista yang mendengarnya pun ikut menangis bersamaku dan Juminten. Mengetahui aku menangis, ia merangkulkan tangannya memelukku. Aku meningguk dengan tangisan yang tak kunjung berhenti di pelukannya. Seperti biasa, azan subuh menjadi penentu. Berakhirnya teror Mbak Santi yang menghantui kami. Eva yang meditasi semalaman di depan lilin yang sudah padam sejak lama, kini tengah duduk di kursi memperhatikan kami bertiga yang saling peluk satu sama lain. Pukul 6 pagi, Isna bangun dari tidurnya. Ia nampak heran melihat kami bertiga yang tidur dengan bersandar di tembok ruang tamunya. Mbak, tangi he, wes awan nih. Isna menepuk pelan kami bertiga secara bergantian. Juminten mengucek kedua matanya. Ia nampak masih mengantuk saat Isna membangunkan kami. Aku dan Dista bergantian memasuki kamar mandi. Masih terbayang di ingatanku tentang Mbak Santi yang menghantui kami. Terus, yang kamu dapat dari Persila semalam itu apa, Fa? Tanya Dista pada Eva yang duduk di samping Juminten yang melanjutkan tidurnya. Itu iblis, karena matinya Santi tidak disucikan, jawab Eva dengan nada serius. Terus, lalu mau dibongkarkah kuburan Santi? Kali ini suara Juminten yang tidur di paha Eva mulai penasaran. Kalau dibongkar kamu saja Jum, yang mandiin dan buang susuknya Mbak Santi, jawabku nimpali Juminten. Kakimu Sep, sahut Juminten melengos.
Aslinya yo opo sih Santi bisa jadi gentayangan gitu? Tanya Dista heran ke arah kami. Kamu kerja jauh, nggak tahu hantunya Santi tiap malam mengetuk pintu menawarkan kuenya, jawab Juminten panjang. Cangkemmu Jum, umpat Dista kesal. Emang iya kok, Mbak Santi mengetuk pintu tiap malam, Isna menimpali. Is, kamu tidur atau pingsan? Semalaman ndak bangun. Teman-teman pada ketakutan, kamu ndak bangun, tanya Juminten pada Isna. Nah, moro-moro tangi Mbak Jum. Jawab Isna sambil tersenyum senang. Lah terus solusinya gimana ini, Pak? Tanya Dista pada Eva. Yo, kudu medot susu harus memutus susunya dengan datang ke rumah si dukun yang memasangnya, jawab Eva santai. Kami berempat memandang Eva dengan tatapan heran. Bagaimana bisa tahu rumah dukunnya? Sedangkan Mbak Santi memasang susuk saja kami tidak tahu. Tenang, Santi menyimpan catatan alamatnya di kamar, ucap Eva menepis keheranan kami. Lah terus siapa yang mau ke rumah dukunnya? Tanyaku masih heran. Mereka beralih memandang ke arahku. Ya kita lah Sep, jawab Dista singkat. Loh, aku kan ndak boleh keluar jauh Mbak, kataku memberi alasan. Aku yang bilang sama Leeni, jawab Dista pelan. Jum, kamu anterin Eva pulang, ganti pakaian. Aku sama Sepia ke rumah Anam. Karena Dista tegas memberi perintah. Kekesalan nampak muncul di wajah cantik kakak sepupuku ini. Siap Dan, jawab Juminten tak kalah tegas. Oh Dan Cok, sahut Dista kesal, lalu menarik tanganku untuk berdiri. Aku mengikuti Dista yang berjalan tergesa ke rumah Pak Anam. Bisa kutebak, pagi ini akan ramai karena ulah kakak sepupuku ini. Bahkan saat melewati depan rumahku, Dista masih nyelonong tanpa menoleh ke arah rumahku. Cepat sedikit Sep, jalan seperti siput saja kamu, umpat Dista saat mengetahui jarak kami sedikit jauh. Iya Mbak, sampean melaku padane kate gegeran ae, sahutku kesal. Dok 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 dok. Pintu rumah Pak Anam digedor batu seukuran kepalan tangan yang dipungut Dista di pinggir jalan tadi. Aku mengawasi sekeliling karena kelakuan brutal kakakku ini mengundang tanya di benak para tetangga yang mulai memperhatikan kami. Ngapain masih pagi ngetuk rumah orang keras-keras Anak tidak tahu sopan santun, kata Pak Anam saat membuka pintu rumahnya melihat Dista mengetuk pintu rumahnya dengan batu. Kire, sing orang duwe utek iku awakmu. Jancuk, goro-goro anakmu dadi medhi, aku melok stres, kata makian Dista mulai keluar. Aku yang mendengarnya mulai kusar oleh ulahnya. Apa buktine? Ojo asal ngomong kon iku, sahut Pak Anam dengan nada marahnya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.